Kebohongan siswi SMP tentang Nabi Muhammad di Prancis berujung pemanggalan guru yang terjadi beberapa bulan lalu terhadap Samuel Paty. Seorang siswi sekolah Prancis mengaku berbohong tentang guru sejarah dan bahasa Prancis Samuel Paty yang dihabisi karena kartu Nabi Muhammad pada tahun lalu. Guru berusia 47 tahun itu dihabisi di luar sekolah SMP Bois de Aune dekat Paris pada 16 Oktober setelah menunjukkan gambar kartu Nabi Muhammad ke kelasnya selama pelajaran tentang kebebasan berekspresi pada Oktober lalu. Surat kabar Prancis Le Parisien pada Ahad mengungkapkan bahwa siswi berusia 13 tahun dengan inisial Z mengakui dirinya berbohong menuduh Samuel Paty meminta siswi-siswi muslim untuk keluar kelas sebelum menunjukkan gambar tersebut, dikutip dari Sky News pada 10 Maret 2021. Dia mengaku tidak ada di kelas hari itu dan tidak melihat kartun itu. Dia berbohong karena merasa terjebak dalam situasi ini karena teman-teman sekelasnya memintanya menjadi juru bicara, kata pengacaranya Mbeko Tabula. Pengajaran kebebasan berekspresi Samuel Paty memicu keluhan dari beberapa orang tua muslim, termasuk ayah dari Z yang mengklaim bahwa Paty telah meminta siswa muslim untuk meninggalkan kelas hari itu. Menurut laporan media Prancis, gadis itu telah memberitahu ayahnya bahwa dia telah diskors karena tidak setuju dengan Paty atas presentasi kartu Nabi Muhammad yang muncul di majalah satir Charlie Hebdo. Namun menurut Le Parisien, gadis itu diskors sehari sebelum jam pelajaran diberikan karena berulang kali absen dari sekolah. Ayah gadis itu meluncurkan kampanye online melawan Samuel Paty berdasarkan kesaksian putrinya yang menurut polisi pada saat itu terkait dengan serangan Abdullah Anzorov yang berusia 18 tahun terhadap guru tersebut. Dalam video YouTube dan Facebook yang telah dihapus, sang ayah menyebut Paty sebagai voyou atau berandalan dan meminta orang tua lain untuk bergabung dengannya dalam aksi kolektif melawan guru, insider melaporkan. 10 hari setelah siswi tersebut menceritakan itu ke ayahnya, Paty dihabisi oleh Abdullah Anzorov yang berusia 18 tahun, seorang pengungsi dari Moskow berdarah Chechnya yang kemudian ditembak oleh polisi saat kejadian. Penggambaran Nabi Muhammad dilarang dalam Islam dan masalah ini sangat banyak terjadi di Prancis sebagian karena Charlie Hebdo. Majalah satir itu diserang pada 2015 ketika orang-orang bersenjata menyerbu kantornya dan menghabisi 12 karyawan setelah menerbitkan kartu Nabi Muhammad. Pengacara keluarga dari Samuel Paty mengungkapkan kemarahannya setelah Z mengakui berbohong tentang Samuel Paty. Penyelidikan polisi telah mengungkapkan pada November bahwa gadis itu absen karena sakit selama kelas Samuel Paty pada 6 Oktober, Euronews melaporkan. Situasi gadis itu tidak bisa dipertahankan, kata Virginie Leroy, pengacara keluarga Paty. Semua elemen dalam berkas kasus membuktikan sejak awal bahwa dia berbohong. Siswi itu telah didakwa dengan tuduhan fitnah yang menyebabkan kematian. Euronews melaporkan pengacara keluarga Samuel Paty juga menuduh Brahim Shina, ayah dari siswi, berbohong. Shinan dan seorang aktivis Islam, Abdel Hakim Sefroy, keduanya dituduh terlibat dalam penghabisan dan juga ditahan dalam penahanan pra-peradilan. Jaksa penuntut telah menyatakan bahwa ada hubungan sebab akibat langsung antara kampanye online melawan Samuel Paty dan pembunuhannya. Sebabnya 14 orang telah didakwa dalam kasus tersebut, termasuk 6 siswa sekolah itu, 3 teman penyerang dan 3 orang muda yang berhubungan dengannya di jejaring sosial. Pembunuhan Samuel Paty mengejutkan Prancis dan juga dikejam seluruh warga Prancis. Cetak sejarah, pria muslim ini berhasil jadi imam pertama di Badan Legislatif Amerika Serikat. Imam Muhammad Yasir Khan, pria muslim asal Amerika Serikat ini tengah menjadi perbincangan hangat media.
Pasalnya, Khan telah mengukir sejarah dengan menjadi Muslim pertama yang berhasil menjabat sebagai Kaplan atau imam di Badan Legislatif California. Itu berarti selaku Kaplan, Khan akan bertugas memimpin doa untuk acara pembukaan harian para anggota legislatif California. Tidak hanya itu, Khan juga akan melakukan sejumlah pelayanan keagamaan lain. Di antaranya termasuk menawarkan nasihat pagi anggota Kongres, keluarga, dan para staf, menyambut dan membantu imam atau pendeta dari badan legislatif lain, menerima pemimpin agama dari seluruh Amerika Serikat dan dunia hingga mengembangkan dialog antar agama. Mengutip CNN, Khan resmi ditunjuk jadi pemimpin doa oleh Ketua Majelis Negara Bagian California Anthony Rendon pada 7 Desember lalu. Menurut laporan, Khan pun akan menjalani peran barunya di Amerika Serikat untuk masa jabatan 2021-2022. Imam Yasir Khan mewakili keragaman California yang tumbuh dengan semua cara terbaik. Saya telah melihat pertumbuhan komunitas Islam di distrik saya sendiri dan telah menjadi dekat dengan para pemimpin agama dan juga sipil. Seperti mereka, Khan menunjukkan keinginan untuk berkontribusi pada vitalitas spiritual dan sipil California. Dia telah melakukannya dalam banyak hal, terang Rendon dalam sebuah pernyataannya. Sebelumnya, Khan sendiri sempat menjabat sebagai imam di beberapa institusi di California. Di antaranya termasuk di sejumlah penjara daerah, beberapa kantor syarif, hingga sejumlah rumah sakit selama 6 tahun terakhir. Di samping itu, Khan ikut menjabat sebagai pendiri sekaligus presiden organisasi nirlaba Al-Misbah. Bekerja sama dengan Sacramento Food Bank, Al-Misbah adalah organisasi non-profit yang menyediakan distribusi makanan di seluruh Sacramento. Organisasi ini juga membantu mobilisasi keluarga berpenghasilan rendah dengan menyediakan kendaraan bagi mereka. Saat menanggapi penunjukannya, Khan mengaku sangatlah bersyukur. Tuhan mengizinkan saya untuk berada di sini dan saya dengan rendah hati dan bersyukur telah dipilih untuk peran ini. Saya berharap ini adalah langkah bagi para imam dan pemimpin Islam lainnya di negara ini untuk mengambil posisi sehingga kami bisa terhubung dalam komunitas lokal kami. Di tingkat kabupaten, kota, negara bagian, serta federal, ucapannya. Sebagai imam majelis negara bagian, peran utama yang akan dijalanikan nantinya memang untuk mengucapkan doa di setiap awal sesi. Meski begitu, Khan berharap agar perannya itu tetap bisa mendorong komunitas muslim untuk lebih peduli dengan kebutuhan Amerika Serikat.